Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah Pesugihan Popok Wewe Selasa Kliwon. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum saya mulai ceritanya, semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi ya teman-teman. Karena untuk keamanan bersama juga, jadi semua nama sudah saya samarkan. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sore itu Dedi terlihat sedang melamun di depan teras rumahnya dengan tatapan yang kosong dan ditemani secangkir kopi serta pisang goreng di meja samping tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, istri Dedi datang menyadarkan dia dari lamunannya. Mas jangan melamun terus," ucap Rika. Sontak Dedi langsung terperanjat dari lamunannya karena disadarkan oleh istrinya. Ada apa, Dek?" tanya Dedi. Rika yang tadi berdiri segera duduk di kursi yang ada di samping suaminya itu. "Kamu itu loh Mas, kenapa melamun terus? Nanti kesambet loh," kata Rika. "Gak apa-apa, Dek. Aku masih kepikiran masa lalu saja." "Udahlah Mas, tidak usah dipikirkan. Yang lalu biarlah berlalu. Kita pikirkan saja nasib kita ke depannya," jawab Rika. "Maafkan aku ya, Dek. Gara-gara aku, kita jadi kehilangan anak kita." "Sudahlah Mas, ikhlaskan saja. Relakan supaya mereka tenang di alam sana. Aku sudah maafkan kamu kok, Mas. Aku menyesal, betul-betul menyesal, Dek," kata Dedi sembari meneteskan air mata. "Sabar Mas. Mau bagaimana lagi Mas, semua sudah terjadi, sudah terlanjur. Yang penting mulai sekarang kamu bertobat dan mohon ampun sama Allah SWT. "Iya Dek, aku janji akan jadi lebih baik lagi," kata Dedi. "Aku kepikiran masa lalu karena tadi aku melihat berita di HP. Ada salah satu warteg yang ramai, jadi aku kembali kepikiran waktu dulu," ucap Dedi. "Iya Mas, rezeki kan sudah ada yang ngatur Mas. Kita harus berusaha dan juga berdoa. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam lagi," ucap Rika. Obrolan sore itu membuat suasana iba karena mereka bercerita tentang masa lalu kelam yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dedi kembali meneteskan air matanya ketika mengingat kejadian itu. "Itu dimakan dulu Mas pisang gorengnya. Dari tadi kok didiamkan saja sih? Mumpung masih hangat," kata Rika. "Oh iya lupa," jawab Dedi sembari mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Dengan segera Dedi kemudian mengambil pisang goreng yang sudah disediakan istrinya di piring yang berwarna putih itu. "Gimana Mas, enak nggak pisang goreng bikinan aku?" tanya Rika. "Enak banget Dek, gurih dan juga manis," jawab Dedi. "Kamu dapat pisang dari mana? Atau kamu beli?" "Tadi pagi itu aku metik pisang di kebun belakang rumah Mas. Lumayan sudah pada ranum, jadi aku ambil. Aku kepikiran buat pisang goreng untuk kamu," jawab Rika. "Pohon pisang di belakang rumah itu, perasaan aku lihat kemarin belum matang loh. Tapi kok cepet banget ya, tadi pagi udah matang," kata Dedi. "Sudah matang dari kemarin loh Mas. Mata kamu saja yang kabur kali Mas." "Ya mungkin soalnya kemarin aku juga masih pusing kepalanya," ucap Dedi. Mereka saling ngobrol satu sama lain sembari menikmati suasana sore hari. Sinar matahari yang berwarna jingga sudah mulai menenggelamkan wujudnya. "Gimana Mas tadi pagi warungnya?" tanya Rika. "Maaf ya aku tidak bisa bantuin. Soalnya kan tahu sendiri, aku kerja bantu masak di rumah burung," Ibu Rika. "Ya seperti biasa Dek.
Sepi, paling ada 1-2 orang yang datang, itu pun sudah tidak seperti dulu lagi. Makanya aku tutup lebih awal. Iya gak apa-apa, aku malah yang minta maaf sama kamu. Gara-gara aku, kamu harus ikut bantu cari uang, ucap Dedi. Gak apa-apa mas, kalau aku gak ikut kerja, kita mau makan apa coba? Kan kebutuhan semakin hari semakin banyak. Apalagi buat model warung, ungkap Rika. Tiba-tiba saja ada salah satu tetangganya yang lewat di depan rumah mereka dan menyapa dengan senyum ramah. Suara azan maghrib sudah terdengar berkumandang dari toa masjid, bahkan musola. Dengan segera Dedi dan Rika masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan ibadah. Malam hari hujan turun sangat deras. Dedi dan juga istrinya tengah duduk di atas kasur kamar mereka berdua melihat foto album keluarga kecilnya. Halaman demi halaman mereka buka satu persatu, dan setiap halaman foto membuat mereka mengingat kejadian dulu. Karena tidak kuasa melihat foto keluarga kecil yang terlihat bahagia itu, mereka meneteskan air matanya mengalir ke pipi. Ada mereka masih di sini, adik. Mungkin kita nggak kesepian seperti sekarang. Iya mas, memang penyesalan datangnya selalu di akhir, kata Rika. Mereka mengingat masa-masa keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Foto yang ada di dalam album itu adalah kenangan foto pada saat hari raya, dan ada juga foto saat liburan keluarga. Dulu Dedi dan juga Rika memiliki warteg seperti sekarang. Masih sama, tapi saat itu wartegnya selalu sepi. Warteg yang didirikan oleh Dedi itu dapat modal dari uang pesangon saat dia keluar dari kerja sebelumnya. Dedi saat itu sebelum membuka usaha warteg, dia bekerja di sebuah pabrik pembuatan spare part mobil. Namun dia dikeluarkan karena pabrik tempat dia bekerja itu mengalami kebangkrutan. Dan setelah dikeluarkan dari pabrik tersebut, dia mendapatkan uang pesangon yang lumayan. Setelah dibicarakan dengan Rika, uang pesangon itu akhirnya digunakan untuk membuka usaha wartegnya. Awal-awal buka wartegnya sangat sepi karena masih banyak orang yang belum tahu ada warteg milik Dedi. Setiap pagi Dedi dibantu masak oleh istrinya di rumah untuk nantinya dibawa ke warteg. Namun terkadang sebagian itu dimasak di wartegnya langsung karena waktunya tidak cukup. Ada beberapa lauk-lauk yang terlihat lezat, tapi lauk pauk yang dibuat oleh Dedi belum terlalu banyak saat awal-awal buka. Itu pun meskipun bikinnya sedikit, selalu sisa sehingga masakan yang bisa dijual lagi untuk besok disimpan. Dedi memilih warteg di pinggir jalan karena menurutnya sangat strategis. Karena biasanya banyak sekali supir truk atau pengendara lain yang datang untuk beristirahat makan siang atau makan pagi. Namun entah kenapa, pada saat awal-awal buka wartegnya selalu saja sepi. Dedi yang baru pertama kali buka usaha itu sempat frustasi karena tidak tahu harus bagaimana menarik pelanggan. Apalagi dia harus memikirkan modal untuk membeli bahan-bahan masakannya setiap harinya. Hingga suatu ketika ada salah satu pembeli sopir truk yang datang ke wartegnya untuk makan siang. Dan saat itu membuat Dedi semangat, dia juga melayani pembelinya dengan sangat ramah. Baru buka ya mas wartegnya? Tanyanya. Iya pak, baru seminggu, jawab Dedi. Semoga laris ya mas, ucapnya. Amin, terima kasih ya pak. Beberapa saat kemudian makanan pesanan supir tersebut pun siap. Silakan pak, ucap Dedi. Supir tersebut pun langsung menyantap makanan yang sudah disajikan. Enak sekali mas masakannya. Yang benar pak, makasih ya pak. Bapak orang pertama kali yang datang ke sini loh. Semoga jadi langganan ya pak, ucap Dedi. Singkat ceritanya, perlahan-lahan wartegnya lebih banyak pembeli. Ada 1-2 orang yang datang. Rika kemudian terkadang ikut membantu di warteg saat suaminya itu kesusahan melayani para pembeli. Namun tidak setiap hari karena Rika harus menjaga anaknya yang masih kecil. Dedi dan juga Rika memiliki 2 anak. Anak yang pertama, perempuan berusia sekitar 7 tahun,
sedangkan anak yang kedua masih berusia 1 tahun. Rika hanya membantu masak saja saat pagi hari di rumah. Tapi kalau setiap hari Minggu itu dia datang ke warteg untuk membantu, karena setiap hari Minggu wartegnya ramai, banyak pembeli yang datang. Suatu ketika, Dedi mencari cara untuk bagaimana caranya wartegnya itu ramai seperti warteg yang lain, karena dia butuh banyak uang untuk kebutuhan keluarga setiap harinya. Apalagi kebutuhan popok susu untuk anaknya yang masih usia 1 tahun. Di siang harinya yang benar-benar sepi, terlihat Dedi tengah duduk di dalam wartegnya sembari memandangi layar ponselnya dengan memangku dagu dengan menggunakan tangan kirinya. Hingga kedua matanya yang mulai mengantuk karena terkena semilir kipas angin. Beberapa saat kemudian, Dedi pun tertidur dengan pulas. Di dalam tidurnya itu, dia bermimpi didatangi oleh seseorang wanita ke wartegnya. Wanita itu terlihat sangat pucat dengan menggendong bayi dan meminta sebungkus nasi, karena merasa iba dengan sikap Dedi memberikan sebungkus nasi itu untuk wanita tersebut. Namun, saat seorang wanita itu keluar dari warteg Dedi ini terkejut karena tiba-tiba wanita itu menghilang begitu saja. Dedi mencari ke sana kemari tapi tidak menemukan juga sosok wanita itu yang menggendong bayi. Seketika Dedi terperanjat dan terbangun dari tidurnya dengan tubuhnya yang gemetaran dan napas yang memburu. Dengan segera dia mengambil segelas air putih supaya perasaannya lebih tenang. Apa maksud dari mimpi itu ya? Gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, ada seorang wanita yang datang ke warteg. Wanita itu sama persis dengan yang ada di mimpinya. Dia membawa bayi yang ada di gendongannya dengan rambut acak-acakan dan pakaian putih yang lusuh serta wajah yang pucat pasi. "Mas, saya boleh minta nasi 1 bungkus, Mas?" ucapnya dengan tubuh gemetaran. Dedi menjawab ucapan dari wanita itu. Iya boleh, sebentar saya siapkan dulu ya, Bu," jawabnya dengan gugup. Dengan segera Dedi menyiapkan nasi untuk wanita itu. "Ini Bu, silakan," ucap Dedi. "Makasih ya Mas, tapi saya tidak punya uang Mas." "Sama-sama Bu, sudah tidak apa-apa Bu, itu buat Ibu, saya ikhlas kok," jawab Dedi. "Kalau begitu saya permisi dulu ya Mas," ucapnya. Dedi pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari wanita itu. Dia melihat ke arah wanita itu yang berjalan keluar dari warungnya. Dalam sekejap tiba-tiba saja sosok wanita itu menghilang. Sontak Dedi langsung terperanjat kaget. Sesekali dia mengucuk kedua matanya berharap apa yang dilihatnya itu salah. Tapi memang benar sosok wanita itu menghilang. Dia mencari ke segala arah sekitar wartegnya. Wanita itu sudah tidak ada. Karena tidak mungkin jika baru beberapa saat wanita itu berjalan cepat dan juga menghilang. Saat itu bulu kuduk Dedi langsung merinding berdiri semua dan gemetaran ketakutan. Dia mencoba masuk ke dalam warung. Kembali di atas meja warungnya dia nampak sebuah popok bayi yang langsung dia ambil, yang karena itu merupakan popok bayi yang lusuh dan juga kotor. Nah, segeranya dia itu kan diambil dan kemudian diperhatikan dengan seksama. Namun saat diambil popok bayi itu baunya sangat pesing dan tidak karuan, membuat Dedi menutup kedua hidungnya karena tidak tahan dengan bau itu. Singkat ceritanya, popok itu dibawanya ke rumah untuk ditanyakan kepada istrinya. Sesamanya di rumah, Dedi menceritakan semuanya yang terjadi tadi siang hingga dia mendapatkan popok bayi itu. "Coba kamu tanyakan kepada orang pintar Mas tentang popok ini. Ya karena itu aneh, ada wanita asing yang tiba-tiba menghilang dan meninggalkan popok bayi," ucap Rika. "Betul juga ya kata kamu. Tapi di mana ya cari orang pintarnya?" kata Dedi. "Ya aku juga tidak tahu sih Mas. Udah simpan saja dulu popoknya di dalam kantong belakang rumah itu," ucap Rika. Popok bayi itu pun akhirnya diletakkan di dalam kantong di belakang rumahnya sesuai saran Rika.
Malam harinya, Dedi sedang beristirahat berbaring di kamarnya sembari menatap layar HP-nya. Dan saat melihat sosial media, dia melihat ada berita tentang orang pintar yang tahu tentang hal-hal klinik seperti itu. Dedi pun senang karena dia sudah mendapatkan informasi tentang orang pintar tersebut dan keesokan harinya, Dedi pergi ke tempat orang pintar yang ada di informasi tersebut. Dan hari itu juga dia tidak membuka wartegnya. Tidak lupa Dedi membawa popok bayi yang lusuh itu. Sebelum pergi dia sudah izin terlebih dahulu kepada Rika. Istrinya itu juga mengizinkan Dedi untuk pergi. Dedi mencari tahu tentang popok bayi kepada orang pintar itu karena dia takut terjadi apa-apa. Dan dia penasaran dengan maksud popok bayi itu. Dia mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat orang ahli supernatural sesuai yang ada di informasi. Perjalanan yang ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Namun perjalanan yang dilewati Dedi tidak mudah. Dia melewati jalanan tengah hutan yang berliku-liku. Terkadang di sebelah kanannya itu ada sebuah jurang yang curam. Beberapa jam kemudian akhirnya dia sampai juga di desa orang pintar tersebut. Namun dia belum tahu di mana rumahnya, sehingga dia bertanya-tanya kepada orang sekitar yang berpapasan dengan dia. Maaf Bu, saya mau tanya, rumahnya Mbah Harun di mana ya? Mbah Harun yang mana ya? Di sini Mbah Harun ada 2. Tanya ibu itu. Katanya sih orang pintar yang ahli supranatural Bu, ucap Dedi. Oh, Mbah Harun, rumahnya ada di tengah hutan Mas. Mas lurus saja, nanti ada hutan. Mas lewat, terus nanti di tengah hutan ada sebuah rumah, itu rumahnya Mbah Harun, jelasnya. Baik Bu, saya mengerti. Kalau begitu, makasih ya Bu, saya pamit dulu. Dedi pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah Mbah Harun. Dia melewati jalan setapak dengan menggunakan motornya menuju ke rumah Mbah Harun. Laju motor yang sedang melewati tengah hutan rimba yang terdengar suara hewan-hewan saling bersahutan di hutan. Terdengar juga suara burung yang berkicau terbang di atas langit biru. Untuk menuju ke rumahnya Mbah Harun melewati jalan setapak sekitar 15 menit. Beberapa saat kemudian, Dedi akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Harun. Terlihat sebuah rumah yang berukuran kecil terbuat dari bambu, dan ada seorang laki-laki parubaya tengah duduk di depan teras rumah itu. Dengan segera Dedi memarkirkan motor di depan halaman rumahnya. Permisi, kamu siapa? Ada perlu apa? Kamu datang ke sini? Saya mau menanyakan sesuatu, Mbah. Kalau begitu, kita bicarakan saja di dalam. Mari masuk, ucap Mbah Harun. Kemudian Dedi dan juga Mbah Harun pun masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di sebuah tikar yang sudah dikelar. Apa yang kamu mau tanyakan kepada saya? Ceritakan saja semuanya, ucap Mbah Harun. Popok bayi itu segera diambil oleh Dedi yang sudah diletakkannya di dalam tas yang dibawa. Terlihat popok bayi lusuh kotor dan baunya sangat pesing diberikan kepada Mbah Harun. Ini Mbah popok bayi, ucap Dedi sembari memberikan popok itu kepada Mbah Harun. Dedi juga menceritakan apa yang ada di dalamnya saat sebelum menemukan sebuah popok bayi itu. Jadi saat itu di warung saya ada sosok wanita dengan membawa bayi, Mbah. Dia meminta sebungkus nasi. Setelah saya berikan sebungkus nasi itu, dia pergi. Namun tidak disangka sosok itu menghilang. Saya cari tidak ada sama sekali. Saat saya kembali masuk ke dalam warung, di atas meja saya melihat ada popok bayi itu. Karena saya penasaran apa maksud dari popok bayi itu, saya bawa ke sini, Mbah, untuk menanyakan, jawab Dedi. Mbah Harun pun tertawa mendengar cerita dari Dedi tadi. Dengan segera Mbah Harun membakar kemenyan dan mengasapkan popok bayi itu di atas kemenyan sembari menerawang. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam rumah itu sembari diikuti dengan bau pesing yang menyeruak ke dalam hidung. Setelah menerawang popok bayi itu, Mbah Harun menjelaskan semuanya. Popok bayi ini milik sosok Wewe Gombel.
ucap Mbah Harun. Maksudnya Mbah? Tanya Dedi penasaran. Jadi sosok wanita yang dengan anak yang datang ke warung itu, yang kemarin itu adalah sosok Wewe Gombel yang membawa anak bayi. Popok ini milik dia, jelas Mbah Harun. Lalu saya harus bagaimana Mbah? Mau diapakan popok bayi itu Mbah? Tanya Dedi. Mbah Harun tersenyum mendengar pertanyaan dari Dedi. Sebenarnya ada banyak jalan dengan popok ini. Kamu telah beruntung mendapatkan popok ini, karena banyak orang yang menginginkan popok ini. Maksudnya bagaimana Mbah? Saya belum mengerti, jawab Dedi. Popok ini milik Wewe Gombel yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan yang berlimpah, atau bahkan untuk penglarisan dagang. Kalau kamu mau untuk penglarisan dagang, saya bisa bantu, tapi ada beberapa syarat dan ritual yang harus dijalani. Tapi ada resikonya Mbah? Tanya Dedi pada kala itu. Kalau resiko pasti ada, tapi itu tergantung kamu sendiri, mau menggunakan dan merawat popok ini dengan baik atau tidak, ucap Mbah Harun. Seketika Dedi kepikiran tentang usaha wartegnya yang selalu sepi. Tapi dia sangat butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan dengan bisikan setan membuat dirinya kini telah masuk ke dalam lembah hitam serta melakukan pesugihan penglaris itu. Baik Mbah, kalau begitu saya mau merawat popok Wewe ini demi penglaris dagangan warteg saya, ucap Dedi. Kamu yakin dengan apapun resikonya? Mbah Harun kemudian bertanya seperti itu. Iya Mbah, saya yakin. Saya sudah bosan hidup miskin terus Mbah. Saya ingin hidup berkecukupan Mbah. Kalau begitu kamu harus melakukan tirakat puasa mutih selama 3 hari, dan disusul dengan puasa pati geni sehari semalam dimulai dari hari Selasa Kliwon, ucap Mbah Harun. Kamu pulang dulu saja untuk melakukan tirakat itu, dan jangan lupa siapkan sesajennya, Ibu Mbah Harun. Apa Mbah sesajennya? Tanya Dedi. Siapkan kedi kecil yang diisi air santan, emben-emben atau wadah ari-ari yang berisi beras putih biasa, beras kuning, beras merah, beras hitam dan kacang hijau, bunga telon, dupa manten jajan pasar, minyak sekar setaman, minyak kopok endut, ucap Mbah Harun. Baik Mbah, nanti akan saya siapkan semua sesajennya, kata Dedi. Sore itu Dedi segera kembali pulang ke rumah dengan melewati jalan setapak tengah hutan. Kemudian dia harus melewati jalanan tengah hutan yang berliku-liku dan harus berhati-hati karena suasananya sangat gelap, hanya dengan penerangan lampu motor saja. Hari semakin gelap membuat bulu kuduknya berdiri meremang karena jalanan yang dilewati sangat sepi. Hanya ada dia sendirian, serta hembusan angin kencang yang merasuk ke dalam tubuhnya, disertai dengan bau anjir dan bau kembang-kembangan, serta seperti bakaran singkong. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik membuat Dedi semakin ketakutan. Namun dia harus tetap fokus dengan jalanan yang dilaluinya. Karena kalau sampai saja dia tidak fokus, pasti dia akan jatuh ke dalam jurang yang sangat curam, meskipun tubuhnya sudah sangat gemetaran dengan tubuhnya yang keringat dingin. Sesekali dia melihat ke arah spion, dan betapa terkejutnya dia melihat di belakangnya ada sosok kuntilanak yang terbang melayang, mengikuti Dedi dari belakang, dengan rambut yang acak-acakan dan pakaian yang berwarna putih lusuh. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya sembari dalam hatinya membaca doa supaya sosok itu pergi. Beberapa saat kemudian akhirnya dia sampai juga di jalanan kota yang membuat dia merasa lega dan sosok itu sudah tidak mengikuti dia lagi. Sekitar pukul 9 malam akhirnya dia sampai di rumahnya. Dengan segera dia ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah lengket. Setelahnya Dedi menceritakan kepada istrinya tentang popok itu, dan mereka mengizinkan Dedi untuk melakukan pesugihan penglaris dengan popok Wewe itu. Singkat ceritanya, Dedi melakukan puasa mutih di rumah selama 3 hari,
Dan di malam Jumat dia datang kembali ke rumahnya Mbah Harun. Dia masih dalam keadaan puasa pati geni sehari semalam dan membawa sesajen yang sudah diperintahkan oleh Mbah Harun. Sesamanya di rumah Mbah Harun, sesajen itu disiapkan di dalam ruangan ritual untuk melakukan ritual. Namun sebelum melakukan ritual, sebelumnya Dedi dimandikan terlebih dahulu oleh Mbah Harun dengan menggunakan air kembang 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Harun. Saat itu Dedi dikuyurkan dengan air kembang 7 rupa perlahan-lahan oleh Mbah Harun. Sembari membacakan mantra-mantranya, Mbah Harun membakar dupa manten dan beberapa saat kemudian popok bayi yang lusuh itu pun disiapkan di atas dupa sembari dibacakan mantra. Ritual ini dilakukan untuk mengundang sosok Wewe agar pelaku pesugihan ini melakukan perjanjian dengan sosok Wewe itu. Awang-awang, uwung-uwung, ngalamul, kuyup jagat suwung, wewe putih, wewe abang, siro metuwo, dan sebagainya. Beberapa saat kemudian hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu membuat Dedi merinding ketakutan dengan bulu kuduk yang benar-benar merinding, serta jendela ruangan itu yang terbuka dengan sendirinya. Dan brak! Membuat suasana malam itu semakin mencekam, dan saat yang bersamaan hembusan angin itu ada aroma busuk yang serta anyir menyeruak ke dalam hidung. Dedi ketakutan, tubuhnya gemetaran ketika tiba-tiba saja di samping duduknya Mbah Harun ada sosok Wewe yang menyeramkan. Tubuhnya yang kurus dengan kedua payudara yang terlihat menggelambir panjang sampai ke tanah. Wajahnya yang hancur berantakan, serta kedua mata yang terlihat putih melotot dan rambut acak-acakan serta pakaian robek-robek berwarna putih lusuh. Silakan kamu melakukan perjanjian dengan dia, ucap Mbah Harun. Saya ingin harta berlimpah dan warung saya menjadi laris manis, ucap Dedi gemetaran. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya? Tanya Dedi. Kamu harus memberikan saya bayi sebagai anak asuh saya dan ikut dengan saya. Baik, akan saya lakukan itu, kata Dedi. Dia sudah benar-benar buta dengan harta sehingga mengambil jalan pintas seperti itu. Beberapa saat kemudian sosok itu pergi menghilang entah kemana dan masih meninggalkan bau busuk yang menyeruak. Setelah itu Mbah Harun memberikan cara selanjutnya yang harus dilakukan oleh Dedi. Setelah ini kamu simpan popok wewe ini di dalam kendi kecil ini. Simpan baik-baik. Setiap malam Selasa Kliwon kamu lakukan ritual, sediakan kamar khusus dan sesajian sama seperti ini. Setelah ritual selesai, lihatlah isi kendi kecil yang berisi popok wewe itu. Kamu pasti akan terkejut. Jelas Mbah Harun. Baik Mbah, saya akan melakukan ritual itu, kata Dedi. Saat sedang ritual kamu juga harus membacakan mantranya agar sosok itu datang, kata Mbah Harun. Bagaimana mantranya Mbah? Mantra yang diberikan kepada Dedi oleh Mbah Harun seperti ini kira-kira bunyinya. Salam kualam mirrobirohim. Gombal amo si popong wewe, kelambi cabang bayiku, wewe putih kedongan aku. Kudongono mego mendung. Cat katon, cat noragaton. Wewe abang kemulono aku, kumoro kumandangno ragaku, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Baca mantra itu saat kamu membacakan mantra dan letakkan kendi kecil berisi popok wewe itu di samping bakaran dupa, ucap Mbah Harun. Saat kamu akan membuka warung, kamu harus selalu membacakan mantra itu juga, Ibu Mbah Harun. Baik Mbah, terima kasih, saya mengerti, ucap Dedi. Puasa pati geni kamu sudah selesai, silakan kamu sudah boleh makan dan juga minum, kata Mbah Harun. Mbah Harun memberikan makanan yang sudah disediakan beliau, dan dengan segera Dedi menyantap makanan yang sudah disiapkan Mbah Harun. Setelah makanan sudah habis, Dedi kemudian meminum air yang berisi di dalam kendi.
Singkat ceritanya, Dedi kembali pulang ke rumah, tidak lupa menyiapkan popok wewe yang ada di dalam kendi kecil itu, dan kemudian disiapkan juga kamar khusus untuk ritual. Besok harinya, dia mulai membuka kembali wartegnya yang sudah beberapa hari ini tutup. Seperti yang sudah diingatkan oleh Mbah Harun, saat membuka warung dia harus merapalkan mantra terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya Dedi. Siang itu wartegnya benar-benar ramai dibatasi pembeli yang bergantian datang satu persatu, membuat Dedi kewalahan melayani para pembeli itu. Rika pun datang untuk membantu suaminya, sedangkan anak-anaknya dititipkan di rumah ibunya Rika. Di dalam wartegnya itu sampai penuh, bahkan ada yang tidak kebagian tempat duduk sehingga terpaksa harus dibawa pulang. Dedi sangat senang sekali karena wartegnya menjadi ramai dan semua masakannya habis tidak tersisa. Kalau warung kita begini terus, kita bisa kaya raya, Dek. Iya mas, aku juga bisa bayar utang yang ada di warung, kata Rika. Malam harinya, tiba-tiba saja anak yang berusia 1 tahun itu sakit demam tinggi hingga kejang-kejang. Dedi belum mengetahui apa sebabnya, karena dia tahu, ya kalau itu sekedar sakit demam biasa. Dengan segera dia membawa anak bungsunya itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit langsung diperiksa oleh dokternya. Namun setelah diperiksa, dokter menyatakan kalau anaknya Dedi ini tidak menderita sakit apa-apa. Dokter hanya memberikan obat penurun panas saja, dan saat itu juga anaknya dibawa pulang kembali. Setelah diminumi obat penurun panas, lumayan anaknya sudah tidak kejang-kejang lagi. Setelah Dedi tertidur di dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi oleh sosok wewe, dan sosok wewe itu dengan paksa mengambil anaknya yang bungsu. Wajahnya yang menyeramkan, kedua mata yang berwarna putih, serta payudara yang panjang menggelambir hingga sampai ke lantai. Dia benar-benar menggendong anak Dedi yang masih berusia 1 tahun. Saat itu menjelang maghrib, Dedi dan juga anaknya tengah bermain di depan rumahnya. Dan Dedi lengah, sehingga anaknya itu langsung digendong oleh sosok wewe gombel. Ini sudah menjadi milikku, ucapnya. Hei, Jangan bawa anakku, teriak Dedi dalam mimpi. Namun sosok wewe itu dengan seketika menghilang, begitu juga anaknya. Dedi menangis histeris, air matanya mengalir deras di pipinya. Seketika dia terperanjat bangun, napasnya tidak beraturan dengan keringat yang membasahi baju yang dikenakannya. Sontak istrinya yang berada di sampingnya itu ikut terbangun ketika mendengar suaminya menangis terseduh-seduh. Mas, kamu kenapa nangis seperti itu? Tanya Rika. Aku mimpi buruk, jawabnya. Mimpi apa, Mas? Sampai kamu menangis seperti itu? Tanya Rika kemudian. Aku mimpi anak kita dibawa wewe gombel, Dik, ucap Dedi. Sudah Mas, itu cuma mimpi, kamu tidak usah takut. Ya mimpi kan cuma bunga tidur, Mas. Makanya sebelum tidur kamu berdoa terlebih dahulu, ucap Rika. Aku ambilkan air putih dulu ya Mas, imbu Rika. Dedi kemudian mengangguk menjawab ucapan dari istrinya itu. Saat Rika akan kembali melaju ke kamar, dia mendengar ada suara langkah kaki yang mengikuti di belakang tubuhnya. Namun saat Rika melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Rika berdiri merinding. Beberapa saat kemudian segelas air putih itu diberikan kepada Dedi. Ini Mas, minum dulu, ucap Rika. Makasih ya Dek, jawabnya. Dengan segera Dedi meneguk air putih itu perlahan sampai habis. Rika kemudian tidak menceritakan kepada suaminya apa yang dialaminya barusan. Singkat ceritanya, tibalah di mana malam Selasa Kliwon. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Mbah Harun, Dedi harus melakukan ritual di dalam kamar khusus. Semua sesajen sudah disiapkan oleh Dedi dan dia melakukan ritual saat tengah malam tepat pukul 12 malam. Salam kualam mirobirohim. Gombal amo si popok wewe, kelambi jabang bayiku, wewe putih gendongan aku.
kudu ngono, maigo mendung. Cat katon cat nora katon. Wewe abang, kemulono aku, kumoro, kumandang noragaku, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu bunyinya ya teman-teman. Asap dupa sudah mengepul, mantra juga sudah dibacakan oleh Dedi. Beberapa saat kemudian hembusan angin kencang datang untuk masuk dan membuat bulu kuduk Dedi berdiri merinding, tubuhnya gemetaran. Dan brak! Tiba-tiba, bingkai foto anaknya yang bungsu di dalam kamar itu jatuh dengan sendirinya. Sontak Dedi terperanjat melihat bingkai foto itu pecah jatuh ke lantai. Saat itu juga kendi kecil yang berada di samping bakaran dupa itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Dedi berjalan mundur saat kendi itu bergerak-gerak sendiri. Dia ketakutan, tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Beberapa saat kemudian, keadaan sudah kembali seperti semula. Perlahan dia mendekat ke arah kendi kecil itu dan dibukanya perlahan. Saat kendi itu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat banyak sekali tumpukan uang yang ada di dalam kendi itu. Sebelum mengambil uang itu, Dedi membersihkan terlebih dahulu pecahan beling bingkai foto anaknya itu. Keesokan harinya, uang itu diperlihatkan kepada istrinya. Rika juga sangat senang sekali melihat uang yang begitu banyak itu. "Uang ini kita gunakan untuk apa lagi, Mas?" tanya Rika. "Untuk merenovasi rumah, untuk beli motor, mobil, buka cabang warteg, dan terserah kamu mau gunakan untuk apa. Tenang saja, kita akan selalu mendapatkan uang banyak," kata Dedi. Pagi itu seperti biasa, Dedi mulai membuka wartegnya dengan membacakan mantranya, dan terlihat banyak orang yang datang ke warteg Dedi untuk makan. Kata kebanyakan pembeli, masakan yang di warteg Dedi itu sangat enak, membuat mereka ketagihan makan di sana, apalagi harganya yang murah dan dapat porsi yang banyak. Sore harinya, saat Rika sedang memasak dan Dedi sedang mandi, sedangkan anak yang pertama sedang asik menonton televisi, tiba-tiba anak yang bungsu baru bisa berjalan itu tidak ada di dalam kamar, padahal sedari tadi sedang tertidur pulas, dan anak yang pertama itu tidak melihat adiknya sudah bangun. Saat Rika lihat ke kamar anaknya sudah tidak ada, dengan panik dia berteriak-teriak mencari kesana kemari, keliling rumah juga. Dedi yang baru selesai mandi juga ikutan panik. Dia teringat dengan mimpinya waktu itu. Dengan segera mereka mencari kesana kemari dan juga meminta bantuan kepada tetangga sekitar. Sudah 1 hari anaknya menghilang dan tidak tahu kemana. Beberapa hari berikutnya, ada salah satu tetangganya yang merupakan tetangga dekatnya menemukan mayat bayi yang terapung di sungai, dan tetangganya itu mengenali kalau bayi itu yang mengapung di sungai adalah anaknya Dedi dan Rika. Dengan segera mereka melihat ke tempat lokasi dan benar itu anak bungsunya. Mereka langsung lemas tidak berdaya melihat anaknya yang tengah tewas terapung di sungai dengan wajah yang sudah hancur, penuh dengan darah dan lumpur, bahkan tubuhnya sudah membesar. Hari itu anaknya mereka dimandikan, disucikan, setelah itu disolatkan dan dimakamkan. Dedi dan Rika masih belum merelakan anaknya yang meninggal begitu saja dengan janggal. Hatinya benar-benar hancur. Anaknya yang terakhir sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Suatu ketika di dalam mimpinya, dia bertemu anaknya dengan sosok wanita dengan payudara menggelambir. Sosok itu mengatakan kepada Dedi sembari menggendong anaknya, "Anakmu sudah menjadi milikku. Sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati, sebagai gantinya kamu akan menjadi orang yang kaya raya," ucapnya yang seketika menghilang. Dedi terus menangis dan mencari sosok itu yang membawa anaknya, namun tiba-tiba saja dia terjatuh. Saat itu juga dia terbangun sembari menangis, masih belum rela anaknya dibawa sosok itu. Tapi itu semua sudah disepakati oleh Dedi sendiri dengan sosok itu. Mau tidak mau, dia harus ikhlas dan merelakan. Singkat ceritanya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Dedi sudah merenovasi rumahnya menjadi rumah yang bertingkat. Dia sudah membuka beberapa cabang warteg di daerahnya.
ya dari perbatasan kota, bahkan di desa-desa. Dedi dan juga Rika sekarang menjadi orang kaya raya di desanya. Mobil mewah telah terparkir di garasi rumahnya dan beberapa kendaraan mewah lainnya. Setiap malam selesai Kliwon, dia selalu melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan yang lebih berlimpah. Suatu ketika di dalam rumahnya, Dedi dan juga Rika pada saat malam hari mendengar ada suara bayi yang menangis, disertai dengan suara hujan deras membuat suasana pada kala itu mencekam, dan suara bayi itu terdengar samar-samar di telinga. "Mas, kamu dengar suara tangisan bayi nggak?" "Iya deh, aku dengar." "Bayi siapa itu ya?" "Nggak tahu mas, tapi kok suaranya seperti ada di sekitar rumah kita ya," kata Rika. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu dari mana letak suara itu berasal. Rika mencoba membuka gorden jendela di depan rumahnya. Betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang membelakangi dia sembari menggendong bayi. Dengan seksama, Rika kedua matanya dia memandangi ke arah sosok itu. Beberapa saat kemudian, sosok itu kemudian menengok ke arah Rika dengan wajah yang menyeramkan. Dengan kedua mata yang melotot, serta wajah yang penuh dengan darah, dengan senyum yang menyeringai menatap tajam ke arah Rika. Yang membuat dia semakin terkejut, dia melihat anaknya yang digendong oleh sosok itu. Saat itu juga Rika pingsan ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Sementara Dedi yang dari ruang tengah mencari istrinya ke depan, ternyata istrinya sudah terlentang di atas lantai tidak sadarkan diri. Dengan segera Dedi menggendong membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Singkat ceritanya, suatu ketika ada salah satu teman Dedi yang bernama Adi datang ke wartegnya. Saat di depan warteg, Adi ini melihat ada sosok wanita yang duduk di atap warteg sembari menggendong bayi dengan wajah yang hancur penuh dengan darah serta tatapan mata yang tajam. "Astagfirullahaladzim," ucap Adi, yang kemudian dia segera masuk ke dalam warteg untuk makan siang. Dia tidak berpikir macam-macam dengan apa yang telah dilihatnya. Saat masuk ke dalam warteg, Dedi langsung menyapa teman lamanya itu karena sudah lama tidak bertemu. Saat Adi mencoba memakan yang sudah dihidangkan oleh Dedi, dia merasakan kalau masakannya itu terasa pesing. Namun untuk menghargai Dedi temannya itu, dia menghabiskan makanannya. Dia melihat ke pelanggan yang lain, mereka itu semua terlihat lahap menyantap makanannya. Namun entah kenapa saat Adi makan rasanya pesing dan tidak enak, rasanya itu hambar. Tapi Adi tidak menanyakan tentang hal itu kepada Dedi karena takut menyinggung perasaannya. Singkat ceritanya, Rika mual-mual dan kepalanya terasa pusing. Dengan sigap Dedi membawa istrinya ke dokter untuk periksa dan takutnya masuk angin atau sakit apa. Dan setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter bahwa Rika tengah hamil. Usia kehamilannya sudah 3 minggu. Dedi dan Rika pun sangat gembira sekali mendengar kabar bahagia itu. Karena memang setelah sepeninggalan anaknya, mereka sangat ingin sekali memiliki anak lagi. Dan sekarang yang dinanti-nantikan mereka pun akhirnya datang juga. Mereka benar-benar menjaga kandungan yang ada di dalam perut Rika. Sementara itu, warteg milik Dedi yang berada di beberapa cabang kota itu semakin ramai semua sehingga kekayaan yang dimilikinya itu semakin berlimpah. Namun mereka harus menerima cobaan yang datang kembali. Anak yang pertama itu tiba-tiba saja sakit panas. Saat itu anaknya tengah bermain sendiri di belakang rumah, bermain masak-masakan, dan sore itu dia melihat ada sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan menatap tajam ke arah dia, dengan payudara yang memanjang ke pusar dan kedua mata yang terlihat putih melotot. Malam harinya, anak pertama Dedi itu tiba-tiba sakit demam tinggi. Wajahnya sangat pucat pasi. Dengan tubuh kejang-kejang, Rika mencoba mengompres kening anaknya dengan air hangat, berharap panasnya turun. Akan tetapi tetap saja panasnya itu tidak turun.
sehingga dengan segera mereka membawa anaknya ke rumah sakit. Namun lagi-lagi kata dokter, anaknya tidak menderita sakit apa-apa. Singkat ceritanya, sakit yang diderita anak pertama Dedi itu semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, kulit kusam, dan kedua matanya yang melotot, dan tidak bisa berjalan, tubuhnya lumpuh total. Suatu ketika, Adi datang ke warteg dan melihat ke dapur. Tidak sengaja dia melihat sebuah kendi kecil dan dibuka. Yang ada di dalamnya itu ada sebuah popok bayi, namun Adi tidak berpikir macam-macam tentang popok itu. Memang setiap hari popok wewe yang diletakkan di dalam kendi itu, ia selalu diletakkan di dapur warteg. Karena itu, ia mendatangkan pelanggan sehingga wartegnya selalu ramai. Adi yang penasaran dengan popok itu, dia menanyakan kepada bapaknya, yang kebetulan orang pintar yang ahli spiritual, yang tahu tentang hal klinik macam itu. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari bapaknya, Adi sekarang tahu kalau Dedi temannya itu telah melakukan pesugihan dengan menggunakan popok wewe. Adi menghampiri ke rumahnya Dedi dengan alasan main ke rumahnya, padahal dia ingin menanyakan tentang popok itu. Saat Adi pertama kali masuk ke dalam rumahnya Dedi, hawa yang dirasakannya itu terasa sangat panas sekali dan tidak nyaman. Ded, maaf nih sebelumnya. Apa kamu melakukan tindakan yang menjerumus ke dalam hal gaib? Maksud kamu apa, Dik? Tanya Dedi. Aku mau jujur, waktu itu aku tidak sengaja lihat ke dalam kendi kecil, ternyata ada popok bayi saat di dapur. Apa kamu melakukan penglarisan? Tanya Adi. Iya, Dik. Bagaimana lagi, aku terimbit ekonomi. Aku juga malu selalu dihina tetangga, Dik. Tapi cara kamu ini salah, tidak halal, Ded. Aku mohon kamu hentikan semua sebelum semuanya itu terlambat dan berujung penyesalan, kata Adi. Bagaimana kamu bisa tahu aku melakukan itu? Tanya Dedi penasaran. Bapak aku orang yang ahli spiritual, jadi aku tahu dari beliau. Kemarin aku menanyakan tentang kegunaan popok itu. Begitulah jawab Adi. Tetapi Dedi tidak mau menghentikan perbuatannya itu karena menurutnya dia nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Beberapa hari kemudian anaknya yang pertama semakin parah sakitnya. Kedua matanya itu melotot dengan leher seperti tercekik sehingga lidahnya menjulur ke depan. Dan saat itu juga anaknya sudah tidak bernyawa lagi, ya meninggal dunia. Dedi dan juga Rika menangis histeris saat anak pertamanya telah meninggal dunia. Hingga akhirnya, sekarang mereka sudah tidak memiliki anak lagi. Harapan satu-satunya adalah anak yang telah dikandung oleh Rika yang ada di dalam perut. Namun semenjak kehilangan kedua anaknya, Dedi dan juga Rika ini pun tidak bersemangat lagi seperti dulu lagi. Setiap malam mereka selalu mendengar suara bayi dan anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Waktu itu, Rika malam-malam tengah masak untuk makan malam. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara anak kecil yang menangis. Bahkan, dia melihat ada sekelebat bayangan anak yang pertama berjalan melintas, namun seketika menghilang. Dengan segera Rika mencari keberadaan anaknya tadi itu, namun saat dia cari, anaknya itu sudah tidak ada, entah kemana perginya. Seketika dia mendengar ada suara tangisan bayi, namun dia tidak tahu di mana suara tangisan bayi itu berada, karena sudah dicari di depan hingga belakang rumah tidak ada siapa-siapa. Singkat ceritanya, karena Dedi merasa sudah banyak uang, dia pun lalai tidak melakukan ritualnya lagi setiap malam Selasa Kliwon. Hingga pada suatu hari, perut Rika terasa sangat sakit sekali, rasanya seperti diremas-remas dengan keras. Saat itu dia sedang menyapu lantai rumahnya dan kegiatan itu terhenti ketika dia merasakan sakit pada perutnya. Aduh, sakit mas, teriak Rika. Pagi itu Dedi sedang di dalam kamar. Setelah mendengar teriakan dari istrinya, dia segera menghampiri. Ada apa, Dek? Kamu kenapa? Tanya Dedi dengan cemas. Sakit mas perut aku, ucap Rika.
Ya sudah, kita ke rumah sakit sekarang, kata Dedi. Dengan segera Dedi memapa istrinya menuju ke mobil yang terparkir di depan rumah. Sesamanya di rumah sakit, tiba-tiba saja dari selangkangannya keluar darah segar yang mengalir. Dokter langsung memeriksa Rika, sedangkan Dedi nampak berjalan mondar-mandir karena cemas takut terjadi apa-apa dengan janin yang ada di dalam perut. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangan dengan segera Dedi menanyakan keadaan istrinya kepada dokter itu. "Dok, bagaimana keadaan istri saya, dok?" tanyanya dengan panik. "Sabar, Pak. Biar saya jelaskan. Istri Bapak tidak kenapa-napa, tapi janin yang ada di dalam kandungan istri Bapak itu sudah meninggal dunia, Pak. Akibat pendarahan tadi," jelas dokter. Seketika Dedi hanya terdiam lemas mendengar penjelasan dari dokter. Harapan anaknya itu telah hilang. Padahal itu sudah dia sangat nanti-nantikan oleh mereka berdua tentunya. Hingga akhirnya saat itu juga Dedi pingsan tidak sadarkan diri. Dokter yang melihat Dedi pingsan langsung dipindahkannya dia ke atas bangku tunggu seorang diri. Sehingga semua mata yang melihat tahunya itu pun kalau Dedi itu tengah tertidur. Di dalam pingsannya itu dia bermimpi didatangi oleh sosok Wewe Gombel. Namun wajahnya sangat murka, terlihat raut kemarahan yang ada di wajahnya, membuat Dedi ketakutan. Sosok itu marah dan mengatakan kepada Dedi, "Kamu sudah lalai tidak melakukan ritual, maka dari itu sebagai gantinya janin yang ada di dalam kandungan istrimu itu untukku sebagai persembahan terakhirmu," ucapnya. Dan seketika sosok itu menghilang entah kemana. Saat itu juga Dedi terperanjat tersadar. Napasnya terasa memburu, tidak beraturan dengan keringat yang membasahi tubuh dan tubuhnya lemas tidak berdaya. Dia segera bangkit dan menghampiri istrinya yang tengah dirawat di dalam ruangan. "Dek, yang sabar ya dek," ucap Dedi menenangkan. "Kenapa mas emangnya? Apa yang terjadi?" tanya Rika. "Ya karena memang Rika belum tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Anak yang ada di dalam kandunganmu itu sudah meninggal dunia." "Hah?" Sontak Rika pun ya juga menangis tidak kuasa menahan kenyataan yang ada. Ya Rika tentu saja benar-benar menangis. "Kenapa mas?" tanya Rika sambil menangis. "Tadi kata dokter kamu mengalami pendarahan dan membuat janin yang ada di dalam perut meninggal dunia," ucap Dedi. "Yang sabar ya dek, kita harus ikhlas dengan semua yang sudah terjadi," kata Dedi. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu Rika menjadi sering melamun dan tidak bersemangat. Suatu hari Adi datang lagi ke rumahnya Dedi, dan saat itu Dedi menceritakan semuanya kepada Adi. "Di, aku menyesal sudah melakukan ini semua. Anakku sudah dijadikan tumbal semua dari pesugihan penglaris yang aku lakukan. Yang sabar ya Ded, aku turut prihatin dan turut berduka cita," kata Adi. Adi pun kemudian memberikan saran untuk segera memutus perjanjian tersebut. Ya meskipun sosok itu sudah mengambil persembahan terakhir, pasti sosok itu tetap akan mengambil anak keturunan dari Dedi selanjutnya. Karena memang itu sudah menjadi tujuannya sosok Wewe Gombel mengambil anak kecil atau bayi. "Kalau kamu mau, nanti aku meminta tolong sama bapak aku untuk memutus perjanjian kamu dengan sosok itu, agar tidak ada korban selanjutnya," kata Adi. "Iya boleh Di, aku sudah menyesal dan aku ingin hidup tenang." Dedi pun akhirnya setuju dengan saran yang diberikan oleh Adi. Bapaknya Adi yang nantinya akan memutus perjanjian dan menyembuhkan Rika yang sekarang. Hari berikutnya Adi datang bersama dengan bapaknya. Lalu bapaknya membacakan doa-doa untuk mendatangkan sosok itu dan memutus perjanjian dengan sosok Wewe Gombel. Saat Pak Wanto sedang kusuk membacakan doa, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam rumah, disertai dengan gorden yang bergerak-gerak dengan sendirinya dengan kencang. Pak Wanto terus membacakan ayat kursi hingga Rika istrinya Dedi yang kerasukan sosok itu, dan sosok itu
terlihat sangat murka dengan kedua mata yang melotot serta mulut yang menjengkelkan mengerikan. Kemudian Pak Wanto mengatakan kepada sosok itu yang ada di dalam tubuh Rika, mengatakan pemutusan perjanjian pesugihan Popok Wewe yang telah dilakukan oleh Dedi. Namun sosok itu benar-benar memberontak dan tidak mau diputus perjanjian itu. Hingga akhirnya Pak Wanto berperang dengan sosok itu dengan menggunakan tenaga dalam. Hembusan angin semakin kencang saat Pak Wanto sedang berperang. Brak, brak, brak. Pintu dan juga jendela rumah yang sedari tadi terbuka tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian Pak Wanto pun memuntahkan darah keluar dari dalam mulutnya. Karena telah berperang dengan sosok itu, untungnya saja Pak Wanto berhasil memutus perjanjian. Dan Pak Wanto memang mengalahkan sosok itu. Pak Wanto terlihat sangat lemah sekali dengan mulut yang keluar darah. Bersamaan dengan itu, Rika ambruk pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuh Rika tengah keluar. Pak Wanto langsung mengusapkan darah yang keluar dari dalam mulutnya dengan tisu yang sudah disediakan. Ambilkan segelas air putih, ucap Pak Wanto. Dengan segera Dedi mengambilkan segelas air putih ke dapur. Beberapa saat kemudian Dedi datang dan memberikan segelas air putih itu. Ini airnya Pak, air putihnya, ucap Dedi. Rika pun sudah mulai sadar saat Pak Wanto sedang membacakan doa pada segelas air putih itu. Setelah air putih itu sudah didoakan oleh Pak Wanto, kemudian diberikan kepada Rika. Minum air putih ini, ucap Pak Wanto. Rika pun kemudian meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan. Di mana letak popok wewe itu? Tanya Pak Wanto. Bawa sini, imbuhnya. Dengan segera Dedi pun ke dapur untuk mengambilkan kendi kecil yang berisi popok wewe itu. Ini Pak, popok wewenya ada di dalam kendi, ucap Dedi sembari memberikan kendi kecil itu kepada Pak Wanto. Ayo Pak, kita ke depan untuk melakukan pembakaran popok wewe ini, kata Pak Wanto. Setelah itu Pak Wanto membawa kendi yang berisi popok wewe itu ke depan ke halaman rumah. Popok wewe itu dibakar bersama dengan kendi serta sembari dibacakan mantra oleh Pak Wanto. Hingga akhirnya popok wewe itu berubah menjadi abu beserta dengan kendinya. Saat itu disertai dengan hembusan angin kencang yang datang membuat tubuh terasa merinding dan gemetaran, apalagi diikuti dengan suara tangisan bayi yang terdengar jelas di telinga. Pemutusan perjanjian dengan sosok wewe gombel sudah selesai, dan saya mohon sama Mas Dedi untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, karena itu perbuatan musyrik, ucap Pak Wanto. Iya Pak, saya menyesal, saya tidak akan melakukan itu lagi, saya mau bertobat. Bapak mau kan menuntun saya untuk bertobat, ucap Dedi. Alhamdulillah kalau Mas Dedi sudah sadar dan terbuka mata hatinya, kata Pak Wanto. Sudah hidup sewajarnya saja Mas, rezeki sudah ada yang mengatur, yang penting rezeki yang didapati itu halal, tambah Pak Wanto kemudian. Iya Pak, makasih ya Pak, jawab Dedi. Kalau saja kamu tidak segera melakukan pemutusan perjanjian, bisa jadi anak yang dikandung istrimu nantinya itu atau anak dari keturunanmu akan menjadi korban berikutnya, ucap Pak Wanto. Singkat ceritanya, warteg yang sudah didirikan oleh Dedi itu perlahan-lahan bangkrut. Warteg yang ada di kota perbatasan itu kebakaran sehingga lenyap. Kebakaran itu terjadi akibat gas yang ada di dapur itu meledak. Dan beberapa warteg di cabang daerah lain itu sepi, tidak laku hingga akhirnya tutup. Ada juga yang terkena penggusuran untuk warteg yang ada di kota. Sehingga satu persatu usahanya habis dan bangkrut. Hingga tinggal satu-satunya warteg yang dimiliki adalah warteg yang didirikan pertama kali, itu pun sepi seperti dulu. Hingga akhirnya, ya benar-benar hanya ada beberapa orang saja yang datang ke warteg itu.
Dedi dan juga Rika kembali hidup sederhana seperti dulu, rumah mewah dan beberapa kendaraan mobil mewah dijual untuk membayar gaji beberapa karyawannya. Dan sisanya itu untuk membuat rumah yang sekarang ditinggalinya untuk meskipun ukurannya kecil. Dedi dan juga Rika sudah bertobat dengan rajin beribadah dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Banyak sedikit yang didapat dari hasil jualan warteg mereka syukuri. Apalagi, sekarang Rika juga membantu suaminya bekerja dengan menjadi buruh cuci di rumah tetangganya. Mereka sampai sekarang masih menyesali apa yang dulu sudah terjadi, apalagi saat memandangi foto anaknya di foto album itu. Selama beberapa bulan akhirnya Rika tengah diberi kepercayaan. Dia tengah mengandung lagi, mereka benar-benar menjaga kandungannya. Mereka setiap seminggu sekali selalu ke makam anak-anaknya untuk mengirimkan doa. Meskipun hidup yang harus dijalani mereka sekarang pas-pasan, tapi mereka mensyukuri itu semua. Dan makanan mereka sehari-hari saja sudah tidak yang enak-enak seperti dulu lagi. Yang penting menurut mereka sekarang dapat makan untuk menyambung hidupnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Karena yang namanya tipu daya setan itu akan berakhir dengan penderitaan. Syukuri dengan apa yang ada. Rezeki sudah ada yang mengatur. Sesulit apapun cobaan yang terjadi, terimalah dengan ikhlas dan sabar. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan sampai membutakan mata hati kita dan terjerumus ke dalam lembah hitam. Pertebal iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.